Pagi hari, lelaki itu terbangun ketika mendengar azan subuh berkumandang. Namun, Raihan merasakan tidak adanya keberadaan istri tercinta di tempat peraduan. Baru kali ini, istrinya bangun tanpa membangunkan dirinya. Setelah napas perlahan terkumpul, Raihan beranjak dari ranjang, bersiap untuk membersihkan diri di kamar mandi. Selang beberapa menit kemudian, ia keluar dalam keadaan sudah berwudu, melirik ke arah ranjang. Baju koko berwarna biru dongker serta sarung hitam sudah berada di atasnya. Tetap saja, lelaki itu tidak menemukan sesosok yang sangat ia cinta. "Sayang," teriak Raihan dari kamar. Namun yang dipanggil tak kunjung datang. Raihan melupakan suatu hal. Ternyata anak kesayangannya juga sudah tidak berada lagi di box bayi. Perasaan Raihan sudah mulai gelisah, bergegas mencari ke segala ruang. Namun dua orang tercintanya tak kunjung ia temukan. "Sayang, kamu di mana?" ucap Raihan dengan raut wajah yang mulai gelisah. Tak ingin larut memikirkan keberadaan anak dan juga istrinya. Setelah itu, Raihan melaksanakan ibadah sholat subuh sendiri, mengingat istrinya yang sedang tidak ada di dalam rumah. Setelahnya, ia mengambil ponsel yang terletak di atas ranjang. Saat hendak menelpon Nisa, ternyata ponsel milik istrinya itu terletak di atas lemari. Pikiran Raihan semakin tidak menentu. Bukan hanya istrinya yang hilang, tapi anaknya juga ikut menghilang. Deret, deret. Ponsel milik Nisa berdering. Nomor tidak dikenal. Bergegas Raihan mengangkat panggilan. "Halo," ucapnya. Ketika panggilan terhubung, terdengar suara bass lelaki yang sedang tertawa. "Pasti Anda sedang mencari keberadaan anak dan juga istri Anda." Seketika rahangnya mengeras setelah mendengar perkataan lelaki itu. "Siapa Anda? Ada hubungan apa dengan anak dan juga istriku?" "CK, Raihan, kedua orang tercintamu aman bersamaku. Tenang saja. Baru saja hendak membalas panggilan, tiba-tiba lelaki itu kembali berujar, temui anak dan istrimu di tempat dan jam yang telah saya tentukan. Jika Anda datang lebih cepat atau telat sedikit saja, jangan harap seorang Raihan Malik dapat menemui kedua orang tercintanya lagi." Setelah mengatakan itu, panggilan dimatikan secara sepihak. Berulang kali Raihan mencoba untuk menghubungi, tapi tetap saja panggilannya selalu ditolak. "Brengsek," umpatnya seraya mengepalkan tangan. Tak lama kemudian, ponsel milik Nisa berdering. Kali ini sebuah pesan yang berisi alamat lengkap dan juga jam yang telah ia tentukan. Karena perutnya merasa lapar, Raihan beranjak ke dapur. Namun tak ada satupun masakan yang tersedia di atas meja. Lelaki memakai baju koko itu
menyiapkan sarapan roti tawar dan segelas susu untuk dirinya sendiri. Mau tak mau, Raihan harus merasakan sarapan tanpa adanya belayan kasih sayang dari istri tercinta. Setelah selesai sarapan, Raihan bergegas menuju ke rumah mertuanya. Raihan berpikir, mungkin saja Nisa berada di sana karena ada keperluan atau ada hal mendadak yang mengharuskan ia pergi ke rumah orang tuanya. Pagi-pagi buta, saat tiba di rumah mertua, kembali lagi rumah itu kosong, sama seperti ketika ia pulang dari pesantren. Di ambang pintu rumah mertuanya, Raihan berdecak pinggang, seraya terus memikirkan keberadaan anak dan juga istrinya. Ponsel milik istrinya yang ia bawa kembali berdering. Lagi-lagi nomor yang sama. Setelahnya Raihan mengangkat panggilan. Sudah saya bilang, jangan mencari keberadaan anak dan istrimu kecuali di tempat dan jam yang telah saya tentukan. Percuma saja jika Anda mencarinya di rumah orang tuanya sekalipun. Sekarang istrimu sedang bersama saya. Raihan terkejut mendengar penuturan kata lelaki di serbang telepon. Kenapa lelaki itu bisa tahu? Awas saja jika terjadi sesuatu kepada anak dan istriku. Aku tidak akan pernah memaafkannya, batin Raihan. Sejenak panggilan itu terhenti. Saat terhubung, Raihan ternganga karena mendengar suara tangisan wanita yang selalu hadir dalam hatinya. Mas, tolong bebaskan Nisa dari tempat ini. Nisa takut, Mas. Sayang, kamu di mana? Mas, tolong kamu turuti saja perintah dari pria ini. Nisa tidak mau terjadi apa-apa sama anak kita, Mas. Sekarang Nisa dan Abang Iki diculik. Blang. Ponsel itu hampir saja jatuh. Apa masih belum percaya bahwa istrimu ada bersamaku? Apa yang Anda inginkan? Apa Anda menginginkan uang? Berapapun akan saya kirimkan. Tapi saya mohon, katakan di mana keberadaan anak dan istriku. Raihan tidaklah bodoh. Lelaki itu memang sengaja berucap lirih agar rencananya berjalan lancar sesuai harapan. Saat hendak menelpon, Raihan merekam semua panggilan dari lelaki itu untuk mengumpulkan bukti jika anak dan istrinya telah diculik oleh seseorang yang tak dikenal. Bersambung.